Yang pertama kita akan buat dulu gula karamelnya. Di sini saya siapkan panci, masukkan 500 gram gula pasir. Kalau nggak suka terlalu manis, gulanya boleh dikurangi sekitar 50 gram ya. Lalu ini akan kita panaskan, jangan diaduk-aduk. Masak dengan api yang sangat kecil biar nanti nggak gosong, karena kalau gosong bisa pahit. Kalau sudah mulai terbentuk gula karamel, ini pancinya cukup kita goyang-goyangkan aja. Nah, jika gula karamel yang terbentuk sudah lebih dari separuh seperti ini, baru kita aduk. Tetap kita masak dengan api yang sangat kecil. Diaduk sampai gulanya mulai larut semuanya. Apinya jangan dibesarkan ya, memang membutuhkan waktu yang sangat lama membuat gula karamel seperti ini ya. Karena kalau dibesarkan, nanti kalau sampai berasap, rasanya bisa pahit. Selanjutnya, tuang 500 ml air panas. Ini saya pakai air dispenser aja. Kalau mau pakai air mendidih juga boleh. Kemudian ini kita masak lagi sampai gulanya larut semuanya. Setelah ditambahkan dengan air, gulanya ini akan mengkristal kembali atau mengeras kembali. Api kompor tetap kita nyalakan dan dimasak sampai gulanya larut semuanya. Jika gulanya sudah larut semuanya, sekarang kita matikan api kompor dan biarkan larutan gula karamelnya ini menjadi dingin. Selanjutnya kita akan tim 140 gram margarin sampai meleleh. Angkat, kemudian biarkan hingga dingin. Langkah berikutnya saya mau buat bahan olesan untuk loyang cetakannya atau biasa disebut dengan Carlo. Saya pakai 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu ini kita campur sampai rata. Jika tidak mau menggunakan Carlo, teman-teman juga bisa menggunakan olesan margarin, kemudian baru ditaburi dengan tepung terigu ya. Jadi sesuai selera aja. Tapi menurut Umi, menggunakan Carlo ini lebih efektif membuat tidak lengket di cetakan. Untuk loyang cetakannya saya pakai loyang cetakan baking pan dengan diameter 28 cm. Kalau mau pakai loyang biasa juga bisa. Kalau mau pakai oven ya, nanti jadi pakai loyang pulban biasa. Untuk membuat adonan dari bolu karamelnya, siapkan wadah, masukkan 5 butir telur ukuran sedang. Telurnya jangan telur dingin ya, harus telur suhu ruang. Lalu ini dikocok sampai telurnya bercampur rata. Boleh juga menggunakan mixer, tapi kalau menggunakan mixer tidak lebih dari setengah menit ya, karena akan membuat nanti bolu sarang semutnya itu menjadi bantat. Kemudian tambahkan 5 saset susu kental manis putih. Kalau mau pakai yang coklat juga bisa, tapi kalau saya terbiasa pakai yang putih. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 150 gram tepung terigu. Untuk semua bahan keringnya ini akan saya ayak dulu ya, biar nanti nggak menggumpal. 150 gram tepung tapioka, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue atau baking soda. Lalu ini diayak kembali. Karena biasanya kedua bahan itu, baking soda dan baking powder itu rawan banget untuk menggumpal. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Jadi membuat ini mudah banget tanpa harus repot-repot menggunakan mixer ya. Cukup diaduk-aduk aja, insya Allah akan berhasil. Jika menggunakan mixer pun sama, tidak boleh lebih dari setengah menit ya. Kemudian tambahkan larutan dari gula karamel yang sudah dingin dan aduk kembali sampai rata. Dinginnya larutan gula karamel ini dingin suhu ruang ya, bukan dingin yang dari kulkas, karena itu akan membuat nanti adonan menjadi gagal. Lalu kita masukkan larutan dari margarin. Ini margarinnya mengental kembali ya, karena tadi kelamaan, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ketika dipanggang ini akan lumer kembali. Aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu adonan wajib banget untuk disaring. Ini jangan dilewatkan ya,
karena pasti sedikit itu akan ada gumpalan-gumpalan dari adonan tepungnya. Jadi harus banget ini disaring. Nah, adonan udah jadi, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam loyang cetakan. Masukkan semua adonan ke dalam loyang cetakan. Untuk manggangnya ini teman-teman boleh pakai baking pan, boleh pakai oven ya, sesuai selera aja. Cara buatnya itu sama, bahannya sama, hanya berbeda cara memasaknya aja ya. Ini saya pakai baking pan, bisa juga pakai oven. Untuk tatakannya ini sudah saya panaskan selama saya membuat adonan ya, sekitar 10-15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Tatakannya ini wajib banget panas dulu agar nanti bolunya itu nggak lengket di cetakan. Lalu ini kita panggang kurang lebih sekitar 60 menit atau selama 1 jam dengan api yang kecil. Jika dipanggang pakai oven, waktunya kurang lebih sekitar 45 menit ya, atau sampai kuenya mateng. Lalu ini kita tutup, dan tutup baking pan-nya ini agak dibuka lubangnya ya, jangan ditutup rapat. Apinya harus kecil banget seperti ini biar nanti kuenya nggak gampang gosong. Seperti ini tutupnya juga dibuka ya lubangnya biar nanti permukaannya cepat kering. Setelah selama 1 jam ini kita panggang. Lubang sarangnya sudah terbentuk ya, ini sudah mulai kering. Sekarang kita buka dan ini kita masak selama 15 menit, apinya tetap api kecil. Setelah 15 menit ini kita tutup lagi dan kita masak lagi sekitar 10 menit sampai 15 menitan. Atau jika teman-teman punya metode sendiri cara memanggang dari baking pan ini juga bisa digunakan ya. Untuk bahannya bisa disamakan, nah mungkin hanya berbeda dari tutorial cara memanggangnya saja. Ini kue bolu karamelnya udah mateng, siap untuk diangkat. Kemudian lepaskan kue dari cetakan, mau menunggu hangat, menunggu dingin atau masih panas nggak apa-apa. Yang penting kuenya bisa lepas dari cetakannya. Sisir dulu bagian pinggirnya baru kita lepas, dan ini nggak lengket sama sekali di loyang. Karena kue ini adalah pesanan, jadi ini nggak Umi potong ya. Ini tetap biarkan Umi utuh, tapi ini hasilnya udah full sarang. Yang beli juga sudah komen kalau bulunya enak, menul-menul, lembut, manis, dan juga full sarang. Nggak keras sama sekali dan nggak bantat sama sekali. Untuk harga modalnya teman-teman bisa cek langsung di link deskripsi ya. Nanti akan Umi sertakan beserta harga jualnya. Untuk harga jualnya menyesuaikan di daerah masing-masing ya, karena mungkin harga bahan pokok itu kan di masing-masing tempat itu berbeda. Jadi ini hanya sekedar estimasi harga jual aja. Untuk penjualannya, bisnis kalian silakan disesuaikan dengan modal kalian masing-masing dan sesuaikan dengan pangsa pasar di tempat kalian masing-masing ya.